Banyak orang berpikir bahwa semua buah itu sehat, tapi ternyata nggak semua buah itu aman untuk dikonsumsi oleh lansia, terutama yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Apalagi buat mereka yang punya riwayat darah tinggi, kolesterol, atau penyakit jantung. Karena ternyata ada beberapa jenis buah yang justru bisa memicu stroke, memicu serangan jantung, bahkan memperparah kondisi kesehatan jantung kalau dikonsumsi secara rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan hati yang bahagia ya. Hari ini kita ngobrol santai soal buah, tapi bukan sekadar buah. Kita akan bahas tentang buah-buahan yang justru sebaiknya dihentikan dulu atau dikurangi oleh para lansia demi mencegah risiko stroke dan serangan jantung. Mungkin terdengar aneh ya, kok bisa sih buah yang katanya sehat justru bisa jadi penyebab penyakit serius? Nah, justru karena banyak yang nggak tahu fakta ini, akhirnya konsumsi buah jadi asal-asalan. Padahal tubuh lansia itu beda dengan orang muda. Metabolisme sudah melambat, jantung sudah bekerja ekstra, pembuluh darah pun mulai menua. Jadi kita harus lebih selektif dalam memilih buah. Langsung aja, yuk kita bahas satu persatu buah apa saja yang perlu diwaspadai dan kalau bisa dihentikan dulu oleh para lansia. Yang pertama, buah durian. Siapa sih yang nggak kenal durian? Aromanya tajam, rasanya manis legit, bikin ketagihan. Tapi hati-hati, durian mengandung kadar gula dan lemak jenuh yang tinggi. Selain itu, buah ini juga bisa memicu tekanan darah naik, terutama kalau dimakan berlebihan. Bagi lansia yang punya riwayat hipertensi atau jantung, durian bisa jadi pemicu serangan mendadak. Maka dari itu, durian sebaiknya dihindari total oleh lansia yang sudah punya masalah jantung atau pembuluh darah. Lanjut ke yang kedua, buah nangka. Nangka juga manis dan wangi, tapi kandungan kalorinya cukup tinggi dan bisa menyebabkan gas berlebihan di dalam pencernaan. Bagi lansia, perut kembung dan penuh gas bisa mengganggu kenyamanan dan bahkan memicu tekanan pada dada, yang bisa salah dikira sebagai gangguan jantung. Selain itu, nangka juga tinggi gula, dan itu bisa memicu lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Yang ketiga, semangka. Loh, semangka kan buah yang menyegarkan. Betul, tapi perlu diingat, semangka itu mengandung kadar air dan gula alami yang sangat tinggi. Kalau dimakan terlalu banyak, bisa menyebabkan tubuh menyerap kelebihan gula dan cairan. Akibatnya, lansia bisa mengalami bengkak, tekanan darah jadi naik, dan bagi yang punya gangguan ginjal atau jantung, ini bisa sangat berbahaya. Yang keempat, pisang ambon dan pisang matang berlebihan. Pisang pada dasarnya sehat. Tapi kalau pisang sudah terlalu matang atau jenisnya tinggi karbohidrat seperti pisang ambon, maka kandungan gulanya pun melonjak. Terlalu banyak konsumsi pisang jenis ini bisa memicu naiknya kadar gula darah dan juga meningkatkan risiko penumpukan lemak di tubuh. Ini sangat berisiko untuk lansia yang rentan diabetes dan penyakit kardiovaskular. Yang kelima, buah kelengkeng dan leci. Buah kecil-kecil ini memang enak banget, manis dan segar. Tapi di balik rasa manisnya, ternyata kadar glukosanya tinggi sekali. Bahkan dalam jumlah kecil, buah ini bisa memicu lonjakan gula darah secara drastis. Selain itu, kombinasi glukosa tinggi dan metabolisme lambat pada lansia bisa menyebabkan kelelahan jantung yang berbahaya. Yang keenam, buah cempedak. Mirip dengan nangka, tapi aromanya lebih kuat. Cempedak ini kalau digoreng apalagi, makin nikmat. Tapi bahayanya juga makin besar. Lemak dari gorengan ditambah kandungan gula alami dari buahnya bisa membuat jantung lansia bekerja terlalu keras. Kalau tubuh sedang lemah, bisa memicu serangan jantung atau stroke ringan. Lalu yang ketujuh, anggur merah dan hijau. Anggur kelihatannya sehat, tapi faktanya kandungan fruktosanya sangat tinggi.
Terlalu sering makan anggur bisa meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Bagi lansia, trigliserida tinggi berarti darah jadi lebih kental, aliran darah jadi lambat, dan ini memicu risiko penyumbatan. Ujung-ujungnya bisa serangan jantung atau stroke mendadak. Selanjutnya yang kedelapan, buah mangga manis. Mangga manis yang matang memang enak banget. Tapi karena terlalu manis, kadar gula darah bisa melonjak tajam. Ini sangat berbahaya buat lansia yang punya masalah insulin atau jantung. Apalagi kalau dimakannya malam hari saat tubuh sudah dalam kondisi lelah. Kesembilan, pepaya yang terlalu matang. Mungkin Bapak Ibu berpikir, pepaya kan baik buat pencernaan? Betul, tapi kalau sudah terlalu matang, pepaya mengandung gula yang cukup tinggi. Dan kalau dimakan dalam jumlah banyak, bisa mempengaruhi kadar insulin. Apalagi untuk lansia dengan metabolisme lambat, ini bisa menjadi bumerang. Dan terakhir, yang ke-10, buah kalengan atau buah dalam sirup. Ini jelas-jelas harus dihindari. Meskipun berasal dari buah asli, tapi buah kalengan biasanya diawetkan dengan gula tambahan dan bahan kimia lain. Ini bukan cuma bahaya untuk jantung, tapi juga bisa merusak fungsi ginjal dan hati kalau dikonsumsi terus-menerus. Nah, dari 10 jenis buah tadi, bukan berarti lansia nggak boleh makan buah sama sekali ya. Justru buah itu penting banget buat kesehatan. Tapi, pilihlah buah yang aman untuk jantung dan pembuluh darah. Seperti apel hijau, pir, alpukat, tomat, atau stroberi dalam jumlah wajar. Jangan lupa juga untuk perhatikan cara makannya. Hindari makan buah terlalu malam. Jangan dicampur gula tambahan. Dan batasi porsinya. Dan kalau bisa, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Apalagi kalau Bapak Ibu punya riwayat penyakit tertentu. Ingat, menjaga kesehatan di usia lanjut bukan berarti harus menyiksa diri. Tapi justru lebih ke arah memilih dengan bijak. Karena yang kelihatan sehat belum tentu cocok untuk tubuh kita yang sudah menua. Jadi mulai sekarang, yuk kita lebih selektif. Kurangi bahkan hentikan dulu buah-buahan yang tadi disebutkan demi menjaga jantung tetap kuat, pembuluh darah tetap lancar, dan hidup pun jadi lebih panjang, tenang, dan penuh berkah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.